Hancur cuy. Ini pengungsi lama-lama ngawur. Kurang ajar ya, lihat hancur ini apartemen. Terlalu sedikit. Oke, halo guys, balik lagi sama aku Faiz di channel Alinfa. Di video kali ini aku akan membahas sesuatu yang lagi hangat-hangatnya yang sedang terjadi di Indonesia ya, yang membuat gaduh dunia maya Indonesia. Yaitu cuy, kemarin ada berita bahwa warga Aceh itu menolak kedatangan pengungsi Rohingya masuk ke Indonesia cuy. Nah, usut punya usut nih, warga Aceh menolak kedatangan mereka itu karena perilaku si Rohingya itu sendiri ya. Jadi sebelum bulan November kemarin, di tahun-tahun sebelumnya, warga Aceh itu sudah sering banget menerima kedatangan pengungsi Rohingya ya. Bahkan warga Aceh juga sampai membuatkan shelter atau camp ya, memberikan makanan, pakaian, dan bantuan-bantuan yang lain untuk si pengungsi Rohingya ini. Tetapi pengungsi Rohingya ini dianggap berkelakuan tidak baik cuy. Jadi cuy, dari tahun 2015 sampai tahun 2023, kepolisian di Aceh itu sudah menangkap kurang lebih ada 32 orang pengungsi Rohingya yang terlibat dalam kasus penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia. Nah ini kok bisa? Katanya mereka kan pengungsi, katanya mereka kesusahan, katanya mereka mencari tempat tinggal. Kok bisa mereka ini membawa narkoba masuk ke negara Indonesia? Ini kalau nggak terorganisir dengan baik ya, ini nggak mungkin bisa terjadi. Untung saja nih ketahuan sama pihak kepolisian di sana dan sudah ditindaklanjuti ya. Dan juga ada nih pria Rohingya itu memperkosa anak di bawah umur yang juga dari Rohingya. Nah ini kan dia lagi kesusahan ya, sekali lagi dia adalah pengungsi ya, dia adalah pengungsi. Kok bisa dia melakukan tindakan asusila seperti itu? Kok bisa dia kepikiran dunia perlendiran itu loh, kok bisa? Nah perilaku-perilaku seperti ini kan membuat jengkel kan, dan masih banyak lagi perilaku-perilaku Rohingya yang membuat jengkel warga Aceh. Dan warga Aceh itu enggan menerima mereka untuk mengungsi kembali cuy. Nah di bulan November itu ya, pengungsi-pengungsi Rohingya yang ditolak oleh warga Aceh itu enggak ditolak begitu aja, enggak. Mereka itu tetap diberikan bantuan oleh warga Aceh berupa makanan, sembako, dan lain-lain. Tetapi makanan tersebut malah dibuang. Makanannya ini layak cuy, layak dan enak, tapi malah dibuang ya. Kalau kita beli nih itu harganya bisa 15.000 sampai 20.000. Nah ini kan berarti mereka nggak ada syukur-syukurnya ya dikasih bantuan. Ada juga kan di bulan November itu kapal nggak hanya satu ya, tapi beberapa kapal itu datang ke Indonesia, ke perairan Aceh ya. Nah mereka kapal-kapal yang baru datang ini itu nggak boleh turun cuy penumpangnya sama warga Aceh, tapi warga Aceh tetap memberikan mereka bantuan dan dinaikkan ke atas kapal bantuannya. Tetapi oleh si Rohingya, bantuan-bantuan tersebut dibuang ke laut di depan mata mereka-mereka yang memberi bantuan. Nah ini kan kurang ajar ya. Kok bisa-bisanya mereka itu membuang bantuan yang diberikan oleh warga Aceh? Dengan banyaknya kapal pengungsi Rohingya yang masuk itu kan menimbulkan kecurigaan. Apakah benar mereka ini terdampar ataukah Indonesia ini memang menjadi tempat tujuan? Karena kan kalau terdampar kan nggak mungkin sebegitu banyak dan sebegitu rapihnya mereka datang ke Indonesia. Nah kemarin Pak Presiden Jokowi itu di Instagramnya ya membuat statement bahwa pemerintah itu mencurigai adanya TPPO. TPPO itu tindak pidana perdagangan orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang semakin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh. Terdapat dugaan kuat ada keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam arus pengungsian ini. Dan banyak juga di berita-berita atau di media-media itu menyebutkan bahwa satu orang Rohingya yang ingin berlayar ke Indonesia itu harus membayar dengan nominal tertentu, cuy. Jadi mereka ini diselundupkan, cuy, bukan terdampar. Sekarang kita logika aja loh, kita logika ya. Mereka datang dari negeri yang jauh di sana, ya. Andai kata mereka datang dari Myanmar atau di kamp-kamp pengungsian negara lain seperti Bangladesh dan lain-lain ya. Kita anggap saja mereka datang dari Bangladesh. Kan ceritanya mereka ini kan nggak kerasan toh di sana di Bangladesh. Akhirnya mereka mendarat ke Aceh kan. Ceritanya kan seperti itu kan. Nah, perjalanan dari Bangladesh menuju Aceh itu jaraknya berapa cuy? 5.800 km. Mereka tempuh dengan menggunakan kapal kayu dan bermuatan ratusan orang. Nah ini kan nggak mungkin kalau di logika. Bagaimana bisa kapal kayu yang bermuatan ratusan orang desak-desakan dan kekurangan makanan melakukan perjalanan sejauh itu? Kan nggak mungkin. Nah usut punya usut nih, ternyata mereka dari tempat pemberangkatan itu menggunakan kapal yang proper cuy. Kemudian mendekati perairan Indonesia, mereka bertukar kapal dengan kapal kayu. Dan mereka juga ini melakukan modus cuy. Modusnya mereka katanya mereka ini berpura-pura kelaparan, berpura-pura kecapean dan kelelahan cuy. Nah kan terbukti ya, mereka kan gak lapar, wong makanan dan bantuan dibuang ya. Dan baru-baru ini tuh ada berita cuy, bahwa ya ada pengungsi Rohingya itu yang tinggal di Sidoarjo cuy, di Jawa Timur. Mereka tinggal di sebuah rusun dengan diberikan bantuan makanan, sembako, pakaian, dan lain sebagainya cuy. Bahkan mereka itu diberikan uang cuy sebesar 1.250.000 dan mereka bilang semua itu kurang cuy, kurang. Kita nih warga Indonesia untuk mendapatkan tempat tinggal aja harus kerja cuy dari pagi hingga malam, dan kerjanya itu bertahun-tahun cuy. Dan kita untuk makan aja juga harus bekerja, nggak bisa kita dapatkan makanan itu gratis, nggak bisa. Bahkan guru honorer itu untuk mendapatkan uang sejumlah 1.250.000 itu harus bekerja selama 2-3 bulan lamanya cuy. Mereka si pengungsi ini hanya diam saja, mereka hanya tidur, makan, dan berkembang biak. Mereka bilang semua ini kurang cuy. Nah ini kan mereka kan nggak ada syukur-syukurnya ya, sudah dibantu malah bilang kurang. Nah kemarin nih untung ada warga Sidoarjo merekam kejadian yang terjadi di rusun itu. Jadi ada kejadian di mana di rusun itu sedang terjadi mati listrik ya. Kemudian si warga Rohingya ini atau pengungsi Rohingya ini tiba-tiba marah cuy dan merusak rusun tersebut. Hancur cuy. Ini pengungsi lama-lama ngawur, kurang ajar ya. Lihat hancur ini apartemen. Ini kan membuat geram orang-orang yang sudah membantu mereka ya. Mereka ini kan dibantu malah berkelakuan seperti itu cuy. Kok bisa-bisanya ya mereka merusak rusun yang diberikan secara gratis kepada mereka. Nah segala kejadian ini kan viral ya, dari yang penolakan sampai yang di Sidoarjo itu kan viral, menyebar di media sosial yang ada di Indonesia ya. Nah ini membuat masyarakat Indonesia itu mendesak pemerintah untuk mengembalikan mereka ke negara asalnya cuy. Tapi ternyata cuy, ini akan dianggap melanggar HAM ketika Indonesia mengembalikan pengungsi Rohingya kembali ke negara asalnya. Padahal kan Indonesia belum mensetujui Konvensi 1951 dan Protokol 1967 karena dirasa akan ada kepentingan nasional yang akan sulit tercapai cuy. Seperti
hak-hak warga Indonesia untuk mendapatkan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan pekerjaan yang layak, yang intinya itu kesejahteraan bangsa Indonesia. Kok bisa ini dianggap melanggar HAM? Kok bisa? Kok bisa cuy? Kan aneh ya. Nah, mungkin dari kamu nih ada yang belum tahu kenapa Rohingya bisa disebut sebagai pengungsi. Dulu saat Perang Dunia Kedua ya, Myanmar itu dijajah oleh Inggris cuy. Kabarnya Myanmar itu dijajah oleh Inggris selama kurang lebih 1 abad cuy. Sudah lama banget ini ya. Nah, Inggris ini membuat propaganda cuy. Membuat propaganda untuk memenangkan penjajahan di Myanmar. Jadi waktu itu Inggris membuat propaganda dengan menawarkan kepada etnis Rohingya ini wilayah atau tanah apabila etnis Rohingya mendukung Inggris. Dan etnis Rohingya ini mensetujui penawaran itu cuy. Sedangkan di sisi lain ya, di sisi lain warga Myanmar itu ingin Inggris itu kalah dan pergi dari Myanmar. Nah, singkat cerita Inggris itu kalah dan Myanmar merdeka cuy. Nah, si etnis Rohingya ini tetap berada di Myanmar cuy, tanpa ada rasa bersalah dan berdosa. Nah, ini kan membuat masyarakat asli Myanmar itu kesel ya, membuat jengkel ya. Masyarakat Myanmar itu menganggap etnis Rohingya itu adalah separatis dan mendukung penjajah untuk menjajah Myanmar cuy. Akhirnya etnis Rohingya ini diusir-usirin cuy sama warga atau masyarakat Myanmar. Nah, singkat cerita etnis Rohingya ini keluar dari Myanmar dan mengungsi ke negara-negara lain seperti Bangladesh, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan masih banyak negara-negara yang menjadi tempat tujuan pengungsian mereka cuy. Dengan adanya kejadian-kejadian ini, itu bukan berarti masyarakat Indonesia itu kejam, bukan cuy. Bukan berarti masyarakat Indonesia itu tidak berperi kemanusiaan, bukan ya. Seperti yang aku jelaskan di awal ya, itu karena perilaku si etnis Rohingya itu sendiri ya. Mereka itu datang dan meminta bantuan tapi malah berperilaku seperti itu. Akhirnya membuat masyarakat Indonesia nih, terkhususnya warga Aceh yang berinteraksi dengan mereka langsung itu enggan menerima mereka cuy ya. Cukup sekian pembahasanku tentang etnis Rohingya ini. Semoga kamu suka dengan videoku ya. Jangan lupa subscribe cuy, jangan lupa subscribe. Dengan subscribe kamu berarti mendukungku untuk menjadi babumu dan kamu menjadi majikanku cuy. Aku akan terus menyuguhkan video-video terbaru tentang informasi dunia ini cuy ya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Bye bye.